Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dihormati Allah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas begitu banyak kenikmatannya yang diberikan kepada kita. Tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan lebih-lebih adalah nikmat kita bisa belajar Al-Quran, memahami Al-Quran dengan tafsirnya. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran ini seperti Allah mengajak bicara dengan seorang hambanya. Setelah Ramadan kita tinggalkan, insya Allah jaranglah kita untuk membaca Al-Quran, membuka Al-Quran. Dan pada malam hari ini, setiap hari Sabtu adalah kajian Al-Quran dengan tafsirnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada lanjutan tafsir malam hari di ayat yang 126 pada beliaunya Ustadz Adam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tsumma nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa al-Amin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian kalinya kita bertemu kembali di dalam majelis yang mulia, majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat di dalam majelis ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita serta meridhoi kita semua. Maka hendaklah majelis-majelis yang seperti ini terus kita hidupkan. Majelis-majelis yang semisal ini terus kita ramaikan, karena tidak ada orang yang lebih dekat dari kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan orang tersebut dekat dengan Al-Qur'an. Aqrabun nas, orang yang paling dekat ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala, aqrabuhum ilal Qur'an, adalah orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an. Kalau kita bersaksi bahwa kita itu mencintai Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah, kita ingin menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan bagi kita kalamullah, kalamnya Allah. Yang kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk sebagai pajangan semata, tapi kalamullah tersebut, kalamnya Allah tersebut itu adalah wasilah bagi kita agar kita bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an, yang setiap hari membacanya, setiap hari mentadabburinya, bahkan alhamdulillah kalau diberikan kemudahan dan kekuatan untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an, maka itu fadilah, nikmat yang luar biasa dari Allah. Karena mereka itulah sejatinya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memuji Allah atas semua nikmat yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita semua. Dan tafsir surat
tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah yang telah kita pelajari sampai dengan ayat yang ke-125. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahim wa ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan al-baitah, rumahnya Allah yaitu Ka'bah, masabatan, tempat berkumpulnya linnas, bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah min maqami Ibrahim musalla, dari maqam Ibrahim musalla, tempat untuk salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan, kata Allah, kepada Ibrahim dan juga Ismail, an tahhira baitiya, untuk mensucikan rumahku, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, dan orang-orang yang sedang i'tikaf, war ruk'is sujud, serta orang-orang yang rukuk dan juga sujud. Dalam ayat ini kemarin alhamdulillah kita dipermudah oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tafsirnya dan mengambil hikmah di dalam ayat yang ke-125 tersebut. Yang pertama, kemarin kita telah mempelajari bahwa di dalam ayat ini yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-bait, ada ma'rifah di situ. Sedangkan di dalam kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata baiti, an-tahira baiti. Maka apa faidah, apa hikmah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Faidahnya adalah ketika ada sebuah isim yang diidhofahkan kepada sesuatu, maka isim tersebut mengandung keagungan. Lebih-lebih isim tersebut, benda tersebut disandingkan, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita perumpamakan, keset masjid harganya 5.000, 10.000, paling mahal 50.000. Sedangkan keset yang ada di hotel, yang ada di rumah-rumah mewah, harganya mungkin ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi ketika benda tersebut disandingkan kepada Allah, tinggi derajatnya, mulia kedudukannya. Keset masjid gak ada yang berani nginjak pakai sepatu, gak ada yang berani ngeludahin, gak ada yang berani menginjak-injak pakai sandal. Sedangkan keset yang ada di hotel, yang harganya lebih tinggi, lebih mahal, diinjak-injak pakai sepatu, diinjak-injak pakai sandal. Maka ini menunjukkan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya terdapat kemuliaan dan keagungan. Salah satunya adalah rumah ini. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala baiti, rumahku, kata Allah. Dan perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam serta Ismail alaihissalatu wassalam adalah untuk mensucikan, al-tahira, sucikanlah kalian berdua baiti, rumahku. Maka mensucikan ini adalah sebuah ibadah yang di dalamnya harus terdapat keagungan, harus terdapat kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah orang yang haji, sudah mulai berangkat. Teman saya sudah ada yang berangkat ke sana, dan masya Allah, ibadah haji ini adalah ibadah yang tidak semua orang bisa menikmati ibadah tersebut. Hanya orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa pergi ke sana. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rizki, kemudahan, kekuatan, dan kesempatan untuk bisa ziarah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang haji, orang yang umroh, maka umroh dan hajinya
itu bisa mencapai derajat mabrur ketika apa? Ketika dia umrah dan haji, hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan duniawi sama sekali, tidak ada urusan sum'ah, tidak ada urusan riya, pamer dan lain sebagainya. Murni untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa antahira baiti lit-taifina wal 'akifina war-ruk'i as-sujud. Maka semua ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang kita tuju, satu-satunya zat yang kita niatkan ibadah untuknya, dan kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Rabb, ij'al hadza balad, jadikanlah negeri ini baladan amina, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan rizkikanlah ahlahu, bagi penduduknya, minas samarat, dari buah-buahan. Man amana minhum billah, tapi dengan syarat negeri ini menjadi negeri yang aman, negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan buah-buahan. Syaratnya adalah bagi man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, qala, Allah berfirman, wa man kafar, dan juga untuk orang-orang yang kafir. Nabi Ibrahim berdoa, negeri ini ya Rabb, jadikan negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang penuh dengan buah-buahan, tapi khusus untuk orang yang beriman kepadamu serta hari akhir. Tapi kata Allah, enggak ya Ibrahim, negeri ini aku jadikan aman dan penuh dengan buah-buahan, bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi juga untuk orang-orang kafir. Qala wa man kafar, dan juga untuk orang-orang yang kafir. Faumatti'uhu qalila, aku akan berikan kepada dia, aku akan berikan kepada mereka kenikmatan, permainan, senda-gurau, qalila, yang sedikit. Masya Allah. Faumatti'uhu qalila tsumma attarruhu ila adzabin nar, kemudian aku akan paksa mereka, aku akan seret mereka ila adzabin nar, ke azab neraka. Wa bi'sal masir, dan azab neraka itu bi'sa, tempat seburuk-buruknya, al-masir, tempat kembali. Maka Masya Allah, dalam ayat ini kita bisa memahami bagaimana rahman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya memberi rizki kepada kita orang yang beriman, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan rizki kepada orang-orang kafir. Pak, Bu, bayangkan, kita renungi sebentar saja. Orang yang kafir, yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan Allah memiliki anak, yang mengatakan Allah memiliki istri, yang mengatakan ini dan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau beriman kepada Allah, diberikan rizki oleh Allah, dilancarkan rizkinya, diberikan kemudahan di dunia. Apalagi kita, orang yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah perkataan yang luar biasa, bagus sekali perkataannya. Kaifa akhafu minal faqri, bagaimana akhafu minal faqri, aku bisa takut terhadap kemiskinan. Wa ana abdul ghani, sedangkan aku adalah hambanya zat yang maha kaya. Kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani, gimana saya bisa takut dengan kemiskinan sedangkan aku ini hambanya zat yang maha kaya.
Selagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita semua. Orang kafir dikasih rizki, diberikan nikmat di dunia, dilimpahi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan di dunia. Maka bagaimana kita orang yang beriman kemudian ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala? Kita saksikan di sana, di Masjidil Haram di Madinah maupun Mekah. Di dalam sana keamanan luar biasa. Sampai kemarin At-Tabari rahimahullah taala meriwayatkan di dalam tafsirnya, ada seorang anjing yang sedang berburu hewan buruannya di luar tanah haram. Kemudian hewan buruannya ini masuk ke dalam tanah haram, lantas anjing tersebut tidak berani mengejar. Sudah, kenapa? Amnan. Di dalam Masjidil Haram, tanah-tanah haram terdapat keamanan. Nah, masalah amnan di sini, keamanan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya bagi tanah haram, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang yang melakukan hukum-hukum had, melakukan dosa-dosa yang di dalamnya terdapat hukum had, contohnya zina, membunuh, kemudian hukum-hukum had yang lain, melakukannya di luar tanah haram, kemudian dia masuk ke tanah haram, apakah dia tetap terkena hukum had ataukah tidak? Jadi maksudnya begini, ada orang sudah menikah, kemudian berzina di luar tanah haram. Karena dia tahu bahwa tanah haram di dalamnya terdapat keamanan, sehingga dia masuk ke tanah haram. Harapannya dia bisa selamat. Nah, apakah orang yang telah berbuat zina ini yang harusnya dikenai hukum apa? Rajam, dia tetap dikenai hukum rajam di dalam tanah haram ataukah tidak? Maka pendapat yang pertama mengatakan, dan ini yang paling dipilih, adalah dia tidak dikenai hukum had ketika dia berada di tanah haram. Dia nggak kena hukum rajam. Lantas apa yang harus dilakukan? Yudi seret Pak, Bu, dibawa keluar tanah haram baru dijatuhi hukum rajam. Ini yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah ketika orang ini melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang harus ada hukum had pembunuhan di dalamnya, dia melakukannya di dalam tanah haram, apakah dia tetap dijatuhi hukum had di dalam tanah haram ataukah dia harus dikeluarkan dulu dari tanah haram baru kemudian dijatuhi hukum had? Kalau yang pertama tadi, dia melakukannya di mana? Di luar tanah haram, maka dia dijatuhi hukumnya juga di luar tanah haram. Permasalahan yang kedua, dia melakukannya di dalam tanah haram, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak mengapa dia dijatuhi hukum had di dalam tanah haram pula. Kenapa? Karena dia melakukan dosa tersebut di dalam tanah haram. Ini amnan, keamanan sampai sebegitu ketatnya. Dan amnan di sini ini sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Tanah haram sudah menjadi tanah yang aman semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi tanah yang aman. Dan sampai sekarang pun, bahkan dahulu waktu zaman-zaman jahiliyah, mereka pun tetap menghargai yang namanya tanah haram. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam yarfa itu mengangkat, membangun itu yarfa, meninggikan. Al-qawaid, kalau bahasa Indonesianya al-qawaid itu kaidah-kaidah, maksudnya asas, pondasi. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail membangun pondasi. Yarfa di sini artinya bukan hanya membangun, tapi menunjukkan kepada fi'il mudhari', pekerjaan yang sedang dilakukan. Wa id yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah
ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam sedang membangun. Seakan-akan kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan secara langsung bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga anaknya Ismail alaihissalatu wassalam sedang meninggikan bangunan Ka'bah dan juga membangun Ka'bah, mereka berdua sembari membangun, seperti yang kita jelaskan kemarin, yang kami jelaskan bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Ismail itu membangun Ka'bah. Nanti kita akan jelaskan perbedaan pendapat, ikhtilaf di antara para ulama, apakah Ibrahim itu yang membangun Ka'bah ataukah sebelumnya sudah ada baru dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kemarin kita jelaskan tentang makom Ibrahim, yang awalnya makom Ibrahim niku nempel, mulsakon. Ini menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala, nempel. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meninggikan bangunan Ka'bah ini bersama Ismail alaihissalatu wassalam. Tugasnya Ismail adalah memberikan batu bata kepada Ibrahim, memberikan batu bata, ngelongi batu bata kepada Ibrahim sampai muter. Makanya di situ ada sunnah yang namanya tawaf. Nah, waktu membangun, waktu muternya ini sembari menata batu batanya itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan-amalan kami. Kita renungi, Pak. Yang dibangun apa? Ka'bah. Ka'bah itu apa? Rumah Allah. Yang dibangun rumah Allah, yang membangun adalah kekasih Allah. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami ini loh. Perintahnya dari Allah, membangun rumah Allah, dan beliau adalah kekasih Allah, tapi tetap berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal kami. Sedangkan kita bukan kekasih Allah, dan kita tidak sedang membangun rumah Allah. Perintahnya tidak turun langsung kepada kita, tapi kepada Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat. Kok masih ada di antara kita yang pede dengan amalnya? Pede sekali kita beranggapan semua amal kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon wajib, tapi terlalu pede jangan harap. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahum, suatu ketika pernah ada para sahabat beliau sahabat beliau menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, engkau dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Sahabat Nabi yang mulia, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah neraka jauh darimu. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, mali wala alai. Impas. Mali wala alayya, impas pokoknya. Saya sudah banyak dosa, walaupun saya dijanjikan masuk ke dalam surga, tapi dosaku banyak. Impas. Sudah nggak usah dibahas tentang itu semua. Mungkin Pak, Bu, kita sudah membangun masjid, kita sudah bangun musola, kita hadir kajian ilmu setiap minggunya, bahkan setiap hari kita hadir kajian ilmu, setiap hari kita baca Al-Quran, sholat kita laksanakan. Tapi di samping itu setiap hari pun kita bermaksiat, karena ditegaskan oleh Allah, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sesungguhnya kalian itu berbuat salah bil-laili pada malam hari, wan nahar dan juga siang hari. Kita nggak terasa, kita itu nggak merasa setiap hari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cukup dikatakan maksiat ketika hamba tersebut tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita berbuat maksiat, maka bagaimana bisa kita terlalu pede dengan amalan-amalan kita?
Kita terlalu pede, amalan kita itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beliau Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail alaihissalatu wassalam membangun rumah Allah, kekasih Allah, atas perintah Allah, tetap berdoa agar amalannya diterima. Masya Allah, ini Ibrahim dan Ismail membangun rumah Allah, kekasih Allah, atas perintah Allah, masih mengharap amalannya diterima oleh Allah. Salat kita, setiap selesai salat kita diharuskan membaca apa? Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Agar kita itu nggak pede. Kita itu nggak pede terhadap salat kita. Jangan-jangan salat kita itu buruk. Jangan-jangan salat kita itu bukan karena Allah. Jangan-jangan di dalam salat kita yang kita ingat itu bukan Allah, tapi kita mengingat ini, mengingat itu. Makanya setiap selesai kita sholat, kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua amal ibadah kita, baik puasa kita, sholat kita, qiraatul Quran kita, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salafus soleh itu antara dua. Salafus soleh itu antara dua, antara roja dan juga khauf, antara berharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Tidak terlalu pede tapi juga tidak terlalu takut. Masih ada harapan kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ghafur Rahim, Maha mengampuni, Maha mengasihi, Tawwab, Maha menerima taubat. Tapi jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki azabun alim, azab yang pedih. Kita taruh dalam hati kita, sehingga kita bisa bersikap semua amal ibadah kita itu jangan-jangan belum dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus berdoa agar ibadah tersebut diterima oleh Allah. Di antara keduanya, di sini Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha as-sami', mendengar, al-alim, maha mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya as-sami' di sini benar Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya mengandung doa. Ya Allah, terimalah, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Sebagaimana ketika kita sholat, di dalam rukuknya kita, i'tidalnya kita, apa yang kita doakan kepada Allah? Doa i'tidal bagaimana, Pak? Sami'allah liman hamidahu, sami'allahu liman hamidahu. Sami'a Allahu liman hamidahu. Sami'a artinya apa, Pak? Mendengar. Allah telah mendengar liman, bagi siapa saja yang hamidahu, memujinya. Kata sami'a di sini itu artinya bukan mendengar, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan, menerima bagi siapa saja yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, kita tutup dengan bacaan dengan menyebut nama Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar dan engkau yang maha mengetahui. Maksudnya adalah, ya Allah, kabulkanlah doa saya. Salah satu lagi, contoh lagi, ada zikir yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Bahasa Arabnya la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengucapkan zikir tersebut, la haula wala quwata illa billah, ada makna tersembunyi di dalamnya. Maksudnya apa? Maknanya apa? Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami. Walaupun zikir tersebut maknanya adalah sebuah ungkapan saja, tapi di dalamnya terkandung doa. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami. Nah,
Nah, itu bisa kita pakai di dalam doa-doa kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id yarfa. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail itu yarfa, sedang meninggikan, sedang membangun. Nah, di sini dalam kata ini yarfa di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Apakah Ibrahim alaihissalam itu yang pertama kali membangun Ka'bah ataukah ada yang lain? Maka ada pendapat yang mengatakan yang pertama kali yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan malaikat yang membangun rumah Allah Ka'bah. Walaupun banyak sekali perbedaan pendapat di dalamnya, yang jelas perbedaan pendapat tersebut tidak mengganggu keimanan kita. Baik yang membangun pertama itu Nabi Adam, ataupun yang membangun pertama kali malaikat, ataupun yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap keimanan kita tidak terganggu atas ilmu tersebut. Wa yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Rabb kami, ij'alna, jadikanlah kami muslimaini laka, menjadi orang-orang yang Islam, laka, hanya untukmu, maksudnya ikhlas. Wa min dzurriyyatina, dan dari sebagian anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, juga menjadi umat yang muslimah, Islam, berserah diri hanya kepadamu. Wa arina, dan tunjukkanlah kepada kami manasik kami, wa tub alaina, dan terimalah, berikanlah ampun kepada kami, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha yang banyak menerima taubat dan juga maha ar-rahim, yang mengasihi. Masya Allah, dalam ayat ini Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam muslim nggak Pak? Muslim nggak? Ibrahim muslim nggak? Ibrahim dan Ismail muslim apa enggak? Muslim. Tapi doanya apa? Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang muslim. Piye ngono ku Pak? Maka kata Sa'di di dalam tafsirnya rahimahullah taala mengatakan makna dari muslimain, dua orang muslim di sini adalah yang pertama, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang muslim yang istiqomah di dalam keislaman, sabit wastaqoma fi iman, sabit, kekeh dan istiqomah di dalam keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, muslimain di sini artinya adalah ziyadah fil iman wal Islam, diberikan tambahan dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala terkadang berfirman, mengatakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa? Apakah seorang nabi tidak bertakwa? Bertakwa kan? Tapi perintahnya ittaqillah, tetap untuk bertakwa kepada Allah. Bukan berarti nabinya belum bertakwa, tapi maksudnya adalah agar menambah ketakwaan. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga seperti itu. Waj'alna muslimaini lak, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang Islam yang istiqomah dan kekeh di dalam beragama, dan tambahkanlah Islam kami, tambahkanlah iman kami. Ini yang doa Nabi yang insya Allah pasti masuk ke dalam surga. Apalagi kita yang surga ini belum jelas. Surga kita itu belum jelas. Apakah kita masuk ke dalam surga Firdaus Al-A'la, atau surga Aden, ataukah di emperane surga, ataukah naudzubillah di depan gerbangnya surga? Kita nggak ada yang tahu. Maka setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat ayat ihdinas
Shiratal mustaqim. Terus berdoa tentang hidayah, 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 agar kita meninggal sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya istiqomah di dalam keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya kamu istiqomah di dalam keislaman sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini loh, Masya Allah, kalau kita mau renungi, kita itu terlalu, ya Allah, Masya Allah, kita itu terlalu pede, terlalu leha-leha kita dengan keislaman kita. Kita jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, istiqomahkanlah kami. Ya Allah, terus berikanlah hidayah kepada kami. Yang kita doakan kepada Allah apa? Ya Allah, lancarkanlah rezeki saya. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki bagi saya. Gini apa nggih? Kebanyakan seperti itu, jujur mawon. Kebanyakannya seperti itu. Jarang kita berdoa, ya Allah, terus berikan hidayah kepada kami. Bukakanlah pintu surga untuk kami. Ya Allah, berikanlah keistiqomahan kepada kami. Jarang kita berdoa seperti itu. Maka kita terlalu pede dengan Islam kita ini. Padahal kita belum tentu masuk ke dalam surga. Maka dalam ayat ini, Masya Allah, kita mengambil pelajaran yang banyak sekali, bahwa kita itu jangan terlalu pede dengan amal kita, jangan terlalu pede dengan Islam kita. Nabi saja berdoa dengan doa yang seperti ini, memohon keistiqomahan, memohon keikhlasan, memohon diterima amal ibadahnya. Maka kita sebagai orang yang belum jelas surganya, kita lebih pantas untuk berdoa dengan doa ini. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang Islam yang istiqomah, dan tambah keislaman kami, tambah keimanan kami. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami. Nabiullah Ibrahim tahu bahwa anak keturunannya nanti ada sebagiannya yang pasti tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail niku suku napa? Pernah saya jelaskan. Suku Quraisy. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu berasal dari keturunannya Nabi Ismail. Ibrahim memiliki dua anak. Yang pertama adalah Ismail, anak yang kedua adalah Ishak. Nah, dari Ismail inilah nanti kemudian ada yang namanya suku Quraisy. Maka karena doa ini sebelum adanya Nabiullah Ishak alaihissalatu wassalam, wa min dzurriyyatina, adalah dari anak keturunan Nabiullah Ibrahim yang berasal dari Ismail, yaitu suku Quraisy. Maka kita baca sejarah, banyak dari suku Quraisy yang modelane kaya sinten? Abu Jahal. Modelane kaya sinten malih? Abu Lahab. Sinten malih? Netanyahu. Ini suku Quraisy, keturunan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa min dzurriyyatina, dan dari sebagian anak keturunanku. Ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang tidak beriman. Apa mintanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah? Jadikanlah sebagian anak keturunanku ummatan muslimatan lak, jadi umat yang juga berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasikana. Manasik di sini makna yang pertama adalah ibadah. Tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, ibadah secara umum. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kami tata cara ibadah. Yang kedua, wa arina manasikana adalah tunjukkanlah kepada kami cara manasik kami. Cara manasik kami yaitu di dalam ibadah haji, lebih spesifik. Pendapat yang ketiga, wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami secara umum tata cara berhaji.
Jadi ada 3 makna di sini. Yang pertama ibadah secara umum, yang kedua haji secara umum, yang ketiga adalah manasiknya. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, atau ampunilah kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha banyak menerima taubat, ar-rahim, yang maha penyayang. Kita lanjut ayat yang selanjutnya. Ini ayat berapa? 128. Kita lanjut ayat yang ke-129. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya Rabb kami, ib'ats fihim, utuslah kepada mereka, yaitu anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang terdapat di dalam doa Ibrahim sebelumnya. Rabbana wa ba'ats fihim, di dalam mereka, rasulan minhum, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim, yang rasul ini tugasnya adalah yatlu alaihim, bertilawah kepada mereka atau membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajari kepada mereka alkitab, wal hikmah, serta hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa serta maha bijaksana. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah agar diutus seorang rasul kepada anak keturunan beliau. Wa ba'ats fihim rasulan minhum, dari mereka sendiri. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatik. Yang pertama, tugas dari rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tugasnya wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab. Jadi bukan hanya sekedar membacakan. Bisa, semua orang tuh bisa membacakan, bisa. Kita bisa membacakan kepada saudara kita, keluarga kita, misalkan surat Al-Ikhlas kita bacakan, qul huwallahu ahad. Tapi apakah mereka faham? Kan belum tentu faham. Makanya tugasnya rasul ini bukan hanya membacakan kepada mereka, tapi juga wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka tentang kitab ini loh. Tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah itu diajarkan kepada mereka. Nggak cukup sampai di situ. Tugas yang ketiga adalah wal hikmah, serta mengajarkan hikmah kepada mereka. Hikmah ini bisa diambil dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, baik kauniyah maupun syar'iyah. Jadi ayatnya Allah, tandanya Allah itu ada tanda-tanda kauniyah, ada tanda-tanda syar'iyah. Tanda-tanda kauniyah contohnya adalah terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, ada peredaran bintang dan bulan, kemudian pergantian cuaca dan iklim. Maka ini tanda-tanda kauniyah yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Ada juga tanda-tanda ayat-ayat Allah yang sifatnya syar'iyah, yaitu perintah-perintah Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan baik di dalam Al-Qur'an melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda Allah. Nah, hikmah itu bisa kita ambil dari itu semua. Tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik kauniyah maupun syar'iyah. Ini hikmah. Maka Rasul yang diutus kepada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini tugasnya juga mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengambil hikmah dan pelajaran dari tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dibaca, tapi ditadaburi, direnungi, sehingga muncul dari tadabbur serta renungan tersebut hikmah. Contoh kemarin Pak Budi nanya, apa hikmahnya ketika umroh atau haji pakaiannya itu nggak ada jahitannya? Apa hikmahnya ketika umroh atau haji nggak boleh pakai parfum? Nah, ini bagaimana cara kita mengambil hikmah? Karena hikmah itu pertama, ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita semua.
Ada juga hikmah yang memang Allah Subhanahu wa taala sengaja tutup sebagai apa? Sebagai ujian bagi kita. Ada dua hikmah. Hikmah yang dibuka oleh Allah, ada juga hikmah yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Contohnya puasa. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bisa bertakwa. Contoh lagi hikmah dari puasa, agar kita bisa lebih menahan diri dari nafsu dan lain sebagainya. Tapi ada juga hikmah yang sengaja ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau menciptakan makhluk yang sifatnya merusak di bumi, menumpahkan darah?" Apa kata Allah? Allah enggak buka hikmahnya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah, lebih tahu apa-apa yang tidak kalian ketahui. Enggak dibuka hikmahnya. Maka ini merupakan bentuk ujian dan cobaan bagi kita. Karena Islam itu aslama yuslimu, berserah diri. Baik kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya, tetap perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Itu Islam. Dan di sini al-hikmah, diajarkan hikmah. Wa yuzakkihim, mensucikan maksudnya mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik. Ini diajarkan kepada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, ada takkid di sini, penekanan, al-azizu, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Saya tambah sedikit, ada faidah di al-aziz dan juga al-hakim. Ma makna al-aziz? Maha perkasa. Al-aziz, al-aziz, koyo nopo, koyo iki, koyo salib. Al-hakim, al-aziz, al-hakim. Yang pertama maha perkasa, yang kedua maha bijaksana. Kenapa? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nama Al-Aziz dengan Al-Hakim, karena tidak semua Asmaul Husna bisa disandingkan dengan nama Al-Hakim. Tidak semua nama Asmaul Husna bisa disandingkan dengan Al-Hakim. Hanya ada beberapa saja. Salah satunya adalah Al-Alim, Al-Alimul Hakim. Yang kedua adalah Al-Azizul Hakim, maha perkasa plus maha bijaksana. Perkasa niku pripun toh? Apa-apa iso. Perkasa itu apa? Apa-apa bisa. Terus tegas, kuat. Memberikan keputusan itu tegas, memberikan keputusan itu kuat. Itu Al-Aziz. Tapi di samping kuatnya Allah, di samping tegasnya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah perintah atau larangan, ada Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Bijaksana. Kan ada nih orang tegas dia, tapi nggak ada bijaksananya sama sekali. Gitu. Ada seperti itu, tegas sekali tapi nggak ada bijaksananya, nggak bisa mengarahkan. Ngawur, tegasnya ngawur, serampangan ngoten lho. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya maha perkasa, tapi Al-Hakim, maha bijaksana di setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberikan keputusan, perintah atau larangan, bijaksana. Tahu apa yang akan terjadi, tahu apa efeknya, apa positifnya ketika hamba tersebut melakukan hal itu, bijaksana. Maka di sini Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan nama Al-Aziz dengan Al-Hakim, karena semua ketegasan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai di sini yang bisa kita bahas. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dari ilmu tersebut mampu kita amalkan dan mampu kita dakwahkan, sehingga dari situ Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah kita, menerimanya dan menggantinya dengan kenikmatan surga. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk mengangkat tangan ada. Kalau gitu kita break untuk adzan dulu karena ada yang mau tanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Monggo, Pak, apa yang ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks tanah haram tadi yang dijelaskan oleh Ustadz, ada yang saya mau tanyakan terkait dengan apa itu tai burung. Kan di sana banyak tai burung. Itu hukumnya najis apa enggak najis, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian sama Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, Ini nahwu tadi dalam banyak ayat itu dimulai dari wa idh ja'alna wa idh qala Ibrahim, kemudian dan wa idh yang lainnya. Tadi yang saya dengar itu Ustadz memberikan terjemahan atau arti wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah Ibrahim berkata. Padahal tidak ada lafaz undur badkur, tapi Ustadz selalu memberikan arti dan ingatlah Ibrahim berkata. Iya. Padahal tidak ada lafaz badkur misalnya. Benar. Ya, terima kasih. Bismillah. Pertanyaan pertama, apakah kotoran burung yang ada di tanah haram itu najis atau tidak? Begitu Pak Nggih. Maka ini masuk ke dalam ranah fikih, yang bukan hanya di dalam tanah haram saja. Kan kotoran burung nggak cuma di tanah haram, Pak, ada di luar tanah haram juga. Jadi konteksnya bukan hanya di dalam tanah haram, tapi juga di luar tanah haram. Apakah kotoran burung itu hal yang najis ataukah tidak? Nah, di sini ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Salah satunya adalah madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bahwa kotoran unggas, baik itu ayam maupun burung dan lain sebagainya, tidak masuk ke dalam hal-hal yang najis. Tidak masuk ke dalam hal-hal yang najis. Tapi lebih baik ketika kita kena ya kita cuci. Adapun ketika sudah kering nih, misalkan dikena kotoran burung nggak sadar, besoknya baru tahu kotorannya sudah kering, maka tidak perlu kita cuci, tapi cuma kita kerik saja, insya Allah nggak mengapa. Jadi bukan hanya di dalam tanah haram, bukannya dalam tanah haram. Karena mungkin bapaknya pernah umroh Pak Nggih. Alhamdulillah pernah umroh, dan di sana seperti yang kami jelaskan kemarin, burung itu nggak takut. Gitu betul Pak. Burung itu nggak takut diubrak nggih, mboten mikrem, nggak terbang menjauh itu enggak. Tapi tetap di sekitar sana, dan itu banyak kotoran tentunya. Maka kotorannya yang pertama memang ada yang mengatakan, dan ini pendapat yang diterima dan banyak mengatakan seperti itu, bahwa kotoran unggas itu hukumnya tidak najis. Tapi kalau kena yang basah, langkah baiknya kita cuci. Kalau nggak dicuci ya sudah, kita singkirkan begitu saja, masih ada bekas-bekasnya nggak masalah. Begitu juga salah satunya kotoran kambing. Kotoran kambing, kalau kotoran kambing itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan sebagai pupuk, termasuk sapi. Kambing ya sapi. Nah, itu kalau kotoran kambing dan sapi ini sekiranya najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena jual beli sesuatu yang najis hukumnya haram. Makanya dikatakan kotoran kambing itu tidak najis. Tapi gue boten diremet-remet gitu ya. Sudah biarin saja, nggak usah diremet-remet, nggak usah di itu. Nah itu, insya Allah terjawab. Yang kedua, di setiap arti atau di setiap firman Allah Subhanahu Wa Taala, id artinya adalah ketika. Id artinya adalah ketika. Tapi kenapa kita artikan dan ingatlah ketika? Itu adalah terjemahan tafsir, Pak. Itu terjemahan tafsir. Setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang sebuah kejadian dan diawali dengan id, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita bukan hanya untuk mendengar, tapi mengingat-ingat, merenungi bahwasanya kejadian tersebut itu ada hikmahnya. Ingatlah ketika. Karena di dalam mengingat sesuatu, mentadaburi sesuatu, merenungi sesuatu, tadi kita bisa mengambil pelajaran. Jadi memang makna secara tekstuilnya itu artinya adalah ketika.
tapi kita imbui dengan ingatlah, karena di dalamnya terdapat makna-makna tafsir untuk Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita merenungi, mentadaburi dan mengingat hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Napa pripun? Kurang pas? Iya, nggak ada, Pak. Tapi sebentar, saya buka. Biasanya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Di ayat yang pertama kali menyebutkan wa'id adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisahnya siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa id qala rabbuka lil malaika ay wadhkur ya Muhammad, ay wadhkur ya Muhammad, dan ingatlah ya Muhammad, sebutkanlah ya Muhammad. Di sini dinaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi ada muqaddar di situ, hal yang tersembunyi yang memang ulama-ulama tafsir yang sudah hafal banyak ayat, sudah hafal banyak hadis, bahkan sanad keilmuannya sampai para sahabat itu semuanya mengatakan wadhkur, sebutkanlah, ingatlah. Jadi kita artikan dan ingatlah ketika. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, bagus ya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya dan jawaban dari Ustaz Adam. Marilah kajian pada malam hari kita selesaikan dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.